Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Febrianto. Saya dari jurusan Fire and Safety angkatan 19. Di sini saya akan menerangkan materi tentang fluida. Langsung saja ke materinya. Apa itu fluida? Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cair. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi dua jenis fluida, yaitu fluida statik dan fluida dinamis. Fluida adalah subhimpunan dari fase benda, termasuk cairan gas, plasma, dan padat plastik. Fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir, atau umumnya kemampuannya untuk mengambil bentuk dari wadah mereka. Sifat ini dikarenakan sebuah fungsi dari ketidakmampuan mereka mengadakan tegangan geser dalam statik. Lanjut. Fluida statis atau hidrostatika merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida dalam bentuk gas maupun cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Fluida statis dipakai untuk menjelaskan fenomena-fenomena seperti kenaikan besar tekanan air terhadap kedalamannya dan perubahan besar tekanan atmosfer terhadap ketinggian pengukuran dari permukaan laut. Massa jenis merupakan suatu ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai berat suatu benda dibagi dengan volumenya. Semakin besar massa jenisnya, maka benda tersebut memiliki kerapatan yang besar. Contoh rumusnya, Rho sama dengan M per V, di mana Rho merupakan massa jenis suatu benda kilogram per meter kubik. M merupakan massa benda kilogram. V merupakan volume benda meter kubik. Secara kasar, massa jenis dapat digunakan untuk mengetahui apakah benda dapat mengapung di permukaan air. Benda atau objek yang memiliki massa jenis lebih kecil akan selalu berada di atas massa jenis yang lebih besar. Contohnya, minyak akan selalu mengapung di atas permukaan air karena massa jenis minyak lebih kecil dari massa jenis air. Tekanan hidrostatik atau tekanan hidrostatis ketika fluida dalam keadaan diam pada titik kedalaman berapapun tidak dipengaruhi oleh berat air, luasan permukaan air, ataupun bentuk bejana air. Akan berdasarkan luasan objek yang menerimanya atau kedalaman ukur. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah dan didefinisikan sebagai gaya yang diberikan pada luasan yang diukur atau dapat dihitung berdasarkan kedalaman objeknya dengan persamaan Rho H sama dengan Rho GH, di mana Rho adalah berat jenis air untuk air tawar. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. G adalah besar percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi di permukaan bumi sebesar G sama dengan 9,8 meter per second persegi. H adalah titik kedalaman yang diukur dari permukaan air. Fluida dinamis. Fluida dinamis merupakan fluida yang dianggap tidak kompresibel. Jika diberi tekanan maka volumenya berbeda. Tidak mengalami gesekan pada saat mengalir. Gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Alirannya stasioner. Tiap paket fluida memiliki arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulens atau pusaran. Aliran tunak atau steady. Aliran fluida memiliki kecepatan dan konstan terhadap waktu. Lanjut. Jenis aliran fluida.
Jenis aliran fluida dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada aliran laminar dan aliran turbulen. Aliran laminar yakni aliran di mana paket fluida meluncur bersama dengan paket fluida di sebelahnya. Setiap jalur paket fluida tidak berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran laminar adalah aliran ideal dan terjadi pada aliran fluida dengan kecepatan rendah. Aliran turbulen yaitu aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Setiap jalur paket fluida dapat berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran turbulen ditandai dengan adanya pusaran-pusaran air, yaitu vortex atau turbulen, dan terjadi jika kecepatannya alirannya tinggi. Komponen-komponen dalam fluida dinamis. Debit dalam kurung Q. Debit adalah jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu, biasanya per detik. Besar debit aliran fluida dapat dicari dengan menggunakan satu dari dua formula ini, yaitu Q sama dengan frak V dan T. Q sama dengan AV, di mana Q adalah debit aliran fluida meter kubik per second. V adalah volume fluida meter kubik. T adalah selang waktu atau S second. A adalah luasan penampang aliran meter persegi. V adalah kecepatan aliran fluida meter per second. Nah, ini contoh dari ketinggian tabung dari 20 lantai ke bawah tanah. Air masuk dari ujung kiri dengan kecepatan F dan keluar di ujung kanan dengan kecepatan F. Jika kecepatan fluida konstan, maka interval waktu delta T fluida telah menempuh jarak delta S sama dengan V dikali delta T. Jika luas penampang tabung kiri A, maka massa pada daerah yang diarsir adalah delta M1 sama dengan ρ1 A1 delta S1 sama dengan ρ1 A1 V1 delta T. Demikian juga untuk fluida yang terletak di ujung kanan tabung, massanya pada daerah yang diarsir adalah delta M2 sama dengan ρ2 A2 delta S2 sama dengan P2 A2 V2 delta T. Karena alirannya lunak atau steady dan massa konstan, maka massa yang masuk penampang A1 harus sama dengan massa yang keluar penampang A2. Oleh karena itu persamaannya menjadi delta M1 sama dengan delta M2. ρ1 A12 V1 sama dengan ρ2 A22 V2. Atau ρ1 A12 V1 sama dengan ρ2 A2 V2. Persamaan di atas dikenal dengan nama persamaan kontinuitas karena fluida incompressible atau massa jenisnya tidak berubah. Maka persamaannya menjadi A1 V11 sama dengan A2 V2. Dengan A1 atau luas penampang 1, A2 luas penampang 2, dan V1 kecepatan aliran fluida penampang 1, V2 kecepatan aliran fluida pada penampang 2. Menurut persamaan kontinuitas, perkalian luas penampang dan kecepatan fluida pada setiap titik sepanjang suatu tabung alir adalah konstan. Persamaan di atas menunjukkan bahwa kecepatan fluida berkurang ketika melewati pipa lebar dan bertambah ketika melewati pipa sempit. Perkalian antara luas penampang dan volume fluida atau A dikali V dinamakan laju aliran atau flux volume atau dimensi volume atau waktu. Banyak orang menyebut ini dengan debit atau Q sama dengan jumlah fluida yang
mengalir lewat suatu penampang tiap detik. Secara matematis dapat ditulis Q sama dengan A dikali V sama dengan V per T. Dengan V menyatakan volume fluida yang mengalir dalam waktu, yaitu T. Persamaan kontinuitas menghubungkan kecepatan fluida di suatu tempat dengan tempat lain. Garis singgung di suatu titik pada garis alir menyatakan arah kecepatan fluida. Garis alir tidak ada yang berpotongan satu sama lain. Tabung air merupakan kumpulan dari garis-garis alir. Pada tabung alir, fluida masuk dan keluar melalui mulut tabung. Fluida tidak boleh masuk dari sisi tabung karena dapat menyebabkan terjadinya perpotongan garis-garis alir. Perpotongan ini menyebabkan aliran steady lagi. Persamaan Bernoulli. Hubungan antara tekanan dan kedalaman di dalam fluida telah dipelajari pada materi fluida statis. Persamaan Bernoulli membahas mengenai hubungan antara kecepatan aliran fluida, ketinggian, dan tekanan dengan menggunakan konsep usaha dan energi. Daniel Bernoulli telah membuktikan bahwa makin besar kecepatan fluida, makin kecil tekanannya. Begitu juga sebaliknya, makin kecil kecepatan fluida, makin besar tekanannya. Contoh alat-alat yang menggunakan prinsip Bernoulli yaitu venturimeter dan pipa Pitot. Agar lebih pahami tentang persamaan Bernoulli, perhatikan ilustrasi berikut. Fluida mengalir melalui pipa yang luas, penampang dan ketinggiannya berbeda. Suatu fluida massa jenisnya R dialirkan ke dalam pipa dengan penampang yang berbeda. Tekanan P pada penampang A disebabkan oleh gaya F dan tekanan P disebabkan oleh gaya F. Gaya F melakukan usaha sebesar W sama dengan Fs dan F melakukan usaha sebesar W sama dengan min Fs. Tanda negatif menyatakan bahwa gaya yang bekerja ke arah kiri sedangkan berpindah ke arah kanan. Secara matematis dapat tulis sebagai berikut. W total sama dengan W1 ditambah W2 F1 S1 plus buka kurung min F2 S2 tutup kurung P1 A1 S1 min P2 A1 S2 P1 F1 min P2 F2. Atau bisa juga dengan W total sama dengan P1 min P2 M per Rho. Besar usaha total ini disesuaikan dengan perubahan energi mekanik Epsilon P dan Epsilon K yang terjadi saat fluida berpindah dari bagian penampang A ke A2. Yaitu rumusnya W total sama dengan Epsilon M sama dengan delta Epsilon P plus delta Epsilon K sama dengan 1/2 MV 2/2 min 1/2 MV 1/2 plus MGH2 min MGH1 1/2 M F2/2 min F1/2 plus MG H2 min H1 sama dengan M 1/2 F2/2 min F1/2 plus G H2 min H1. Apabila persamaan 1 dan 2 digabungkan, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. P1 min P2 M per P sama dengan M 1/2 F2/2 min F1/2 plus G H2 min H1. P1 min P2 sama dengan 1/2 Rho F2/2 min F1/2
plus rho G H2 min H1. P1 plus 1/2 pi rho F1 sampai 2 plus rho GH2 sama dengan P2 plus 1/2 rho V 2 sampai 2 plus rho GH2. P1 plus rho GH1 plus 1/2 rho V 1 sampai 2 sama dengan P2 plus rho GH2 plus 1/2 rho F2 sampai 2. Atau juga bisa dengan P plus rho GH plus 1/2 rho F kuadrat V kuadrat sama dengan konstan. Persamaan di atas dikenal sebagai persamaan Bernoulli. Besaran RGH adalah energi potensial fluida persatuan volume atau epsilon P per V. Nilai 1/2 RV adalah energi kinetik fluida persatuan volume epsilon K per V, sebab M per V sama dengan R. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.